Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-25. Kita akan mendengarkan perikop Injil dari Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Sebagaimana biasanya, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti arti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu sifat Allah adalah misteri. Dalam artian kita manusia, karena keterbatasan kita, tak akan sepenuhnya mengerti apa yang menjadi ajaran, perintah, karya dan perbuatan Tuhan. Maka adalah wajar jika dalam Injil tadi dikatakan bahwa semua orang heran karena segala yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka menjadi semakin tidak mengerti lagi ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Hal mana kita tahu bahwa kemudian Yesus mengalami penderitaan dan kemudian wafat di kayu salib. Saudara-saudari, kita pun kerap kali bingung, tidak mengerti dengan perkataan Tuhan. Bagaimana Tuhan menasihati kita perihal kasih, mengasihi orang yang membenci kita, mengampuni 70 kali 7 kali, mendoakan orang yang mencaci dan menganiaya kita, dan masih begitu banyak hal lain. Belum lagi ketika kita berbicara tentang doa kita tidak mengerti, seolah-olah Allah tidak mendengar, Allah tidak peduli, Allah tidak mengabulkan. Ataupun juga peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman tertentu di dalam kehidupan kita nampak tidak sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan jati diri kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan, yang mestinya setidaknya itu harapan kita, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi ternyata kita mengalami hidup kita begitu berliku-liku. Jalan kita tidak selamanya melewati jalan tol yang serba lancar dan mulus. Dan itu semua kita bawa di dalam doa, kita bawa di dalam permenungan, tetapi nampak tidak cukup terjawab oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, beriman memang selalu harus ada sisi rasional, pengertian, pemahaman, nalar. Namun mari kita sadari bahwa di atas segalanya, iman itu adalah sikap serah diri, taat, dan percaya akan rancangan Tuhan. Kendati pun kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki.
Kita taat dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti baik, rencananya pasti indah, dan perbuatan serta keputusannya pasti tidak pernah salah. Sikap dasar seperti itulah yang dimiliki oleh Bunda Maria, oleh para santo dan santa, oleh para martir, dan oleh semua tokoh iman di dalam kitab suci, juga dalam sepanjang perjalanan gereja. Mereka semua adalah orang yang tegar, bukan baperan, istilah zaman sekarang. Dikit-dikit main perasaan, dikit-dikit bawa-bawa perasaan. Mereka matang dalam mengolah rasa. Mereka mencintai intimitas atau kedekatan dengan Yesus yang membawa mereka menjadi manusia pembawa kasih yang sejati bagi orang banyak, dan bukan pencinta picik dengan rasa serta nalar yang dangkal. Mereka pun memanggul salib dengan penuh syukur karena merasa bisa berkesempatan atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk turut merasakan meskipun sedikit, meskipun tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus. Mereka pun memanggul salib dengan penuh rasa syukur karena percaya bahwa bersama dengan Yesus, salib mereka bukanlah salib yang membawa kehancuran, tapi salib yang membawa kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Bersama dengan salib Yesus itu pula lah kita manusia akan dibawa melewati jurang maut untuk memasuki tanah air surgawi, hidup yang kekal. Saudara dan saudari, berhadapan dengan banyak hal dan peristiwa terkait hidup dan pengajaran Yesus sebagaimana yang dialami oleh orang banyak dalam kisah Injil tadi, yang kerap kali tidak dimengerti. Mari kita menumbuhkan hari demi hari sikap serah diri pada Yesus, dan bukannya sibuk membangun narasi pembenaran diri, apalagi penghakiman, karena itu hanya membuat hati tak bening, nalar tak jernih. Beriman pada akhirnya adalah percaya dan serah diri, dan pada taat pada yang di atas sana. Itulah Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.